Hey, what's up sobat? Ketemu lagi sama aku Wayne di channelku Wayne Java Vlog. Salam sejahtera, salam sehat semua dimanapun kalian berada. Selalu pertama kali saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah mengikuti dan subscribe di channel saya ini. Dan bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Wayne, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Dan tolong subscribe dan juga share atau pencet lonceng notification biar kalau ada saya bikin video baru Anda dapat notification yang pertama kali, and then Anda boleh share kepada teman karena semua video-video saya ini berisi info-info yang hangat atau yang Anda perlukan bagi yang teman-teman yang ingin pergi ke Amerika mencari visa ataupun ingin tahu tentang kehidupan di Amerika itu gimana toh, ya meskipun karena Anda bisa kasih komen di bawah ini, Anda bisa tanya langsung sama saya juga bisa, jadi akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang saya punyai. Oke. Alright, sobat, dalam kesempatan ini saya mau memperbincangkan tentang apa saja yang bisa membuat visa Anda ditolak dan apa saja yang membuat visa Anda bisa lolos waktu mengajukannya, ya kan? Well, persiapannya memang banyak sekali ya. Kalau Anda ingin mencari visa turis itu sebenarnya persiapannya memang banyak sekali. Karena saya sedih juga ikut mendengar ada teman yang bilang tiba kayak, sorry ini pusing nih bisa saya ditolak udah yang kedua kalinya. And then dia bilang, kenapa ya ya kok bisa ditolak? Well, saya terus terang untuk menjawab pertanyaan itu saya bingung karena apa? Kalau sebelum Anda pergi atau sebelum Anda interview, Anda ceritakan kepada saya situasi Anda gimana, misalkan ceritanya itu gimana, paspor Anda itu gimana, situasinya Anda itu gimana, itu nanti saya akan tahu. Oke, saya akan tahu, saya akan bisa paling tidak kasih masukan, ya kan. Oke, lebih baik Anda itu maju interview saat itu atau lebih baik cancel dulu dan membenahi dokumen Anda yang Anda butuhkan untuk maju mencari visa, maju interview, begitu. Jadi kalau Anda udah ditolak dan sebelumnya saya tidak tahu riwayatnya itu gimana, saya tidak bisa tahu, tidak bisa apa-apa, begitu. Jadi bagi teman, saya sarankan, lihat tonton video-video saya yang lain, ya kan. Di situ sudah saya jelaskan ada trik-triknya, ada caranya, sebelum mencari visa itu dokumen-dokumen apa aja yang perlu dipenuhi. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya saya sudah tahu ya, sebenarnya bisa dilihat kalau dari pengalaman yang sudah ada, sebenarnya itu paspor Anda atau riwayat Anda itu udah kelihatan sebelum Anda interview, itu udah kelihatan kalau Anda ini nanti akan ditolak atau tidak. Itu sebenarnya kita bisa tebak sebenarnya itu ya. Jadi makanya saya sarankan Anda ceritakan dulu sebelum Anda maju interview. Anda cerita dulu biar saya tahu, begitu. Bagi siapa saja, bagi teman siapa saja, bagi teman-teman yang lain, saya sarankan sebelum interview, sebelum apply, apalagi nge-apply,
boleh bertanya pada saya, oke? Boleh tanya sama saya di di kolom bawah, atau juga bisa masuk ke Instagram saya di Mi Amigo Love to itu. Jadi nanti akan saya jawab, akan saya terangkan memang kalau Anda ada pertanyaan. Tapi tolong Anda tonton dulu video-video saya yang lain, karena di situ itu saya kayak kasih tutorial sebenarnya kan. Itu sangat penting sebelum Anda maju interview and then akhirnya gagal. That is sudah kayaknya kalau sampai gagal itu susah dicari obatnya. Itu sakit dan susah dicari obatnya. Mungkin memang biayanya enggak banyak, mungkin adalah hilang uang 2000, uang 5 juta ibaratnya begitu, but the thing Anda akan susah lagi untuk mengajukan interview lagi, cari visa lagi, nanti akhirnya Anda kesusahan karena udah mereka punya list dan Anda kadang malah dimasukkan ke dalam blacklist dalam mereka. Jadi begitu. Oke, dalam kesempatan ini saya mau bahas 2 hal yang sangat penting, ya kan, yang menyebabkan visa Anda itu bisa ditolak atau visa Anda itu bisa disetujui. Kedua hal ini sangat berhubungan erat. Kedua hal ini. Hal pertama itu finansial. Hal kedua itu adalah kredibilitas, ya kan. Sebagaimana Anda tahu, memang tidak sedikit biaya untuk mencari visa turis ke Amerika itu. Ya, biaya-biaya itu memang sebenarnya ada biaya yang memang pokok, ya kan. Biasanya biaya pokok itu contohnya biaya untuk membayar visa dan biaya untuk tiket pesawat jika Anda udah disetujui, dan biaya untuk hotel dan atau itinerary jika Anda masuk ke Amerika, ya kan. Itu biaya-biaya pokok, ya kan. Nah, biaya kedua yang biaya yang tidak pokok tapi juga sangat penting, itu biaya untuk menunjang kredibilitas Anda. Apa itu maksudnya biaya itu? Yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum Anda mengajukan itu interview. Itu biaya untuk membangun travel record Anda. Nah, apa itu travel record? Seperti saya jelaskan dalam video-video yang lalu, travel record itu adalah sejarah atau histori Anda pergi ke luar negeri sebelum Anda pergi ke Amerika. Misalkan Anda pergi ke Singapura, Malaysia, Cina, Eropa, atau daerah Turki atau Arab atau kemana saja, itu travel record. Itu sejarah travel Anda, sejarah perjalanan Anda sebelum Anda ke Amerika. Ya, itu kan setiap Anda pergi ke luar negeri, biasanya kan Anda dikasih cap, dikasih stamp kapan Anda masuk ke negara itu dan kapan Anda keluar. Nah, ini penting sekali. Ini penting sekali, ya kan. Jadi semakin banyak Anda punya travel record, semakin banyak Anda punya cap-cap ke negara itu dalam beberapa bulan, dalam setahun misalkan 3 kali Anda pergi ke luar negeri, itu namanya membangun kredibilitas. Itu sangatlah penting. Kredibilitas bagi orang Amerika itu sangatlah penting, karena memang itu berdasarkan sendiri kehidupan orang di Amerika itu. Kita di sini itu penting membangun good credit
Dari situ kita membangun kepercayaan. Ya, dari situ makanya selalu saya bilang good travel record adalah kunci utama untuk Anda maju sebagai visa turis ke Amerika, begitu. Terus apa yang bisa menjatuhkan, ya kan? Apa yang saja bisa menjatuhkan Anda dari, misalkan Anda udah punya good travel record, ya kan, kemana-mana ke luar negeri, terus Anda pernah overstay. Satu saja overstay di luar negeri itu udah menjadi bad record bagi orang Amerika. Misalkan Anda udah banyak lagi, and then one day you got overstay, and then nanti sewaktu Anda maju ke interview itu akan menjadi masalah dan bisa berakibatkan Anda akan ditolak karena mereka berpikiran, oh pastilah ini nanti orang kalau dikasih visa turis pergi ke Amerika, mereka juga akan tinggal di Amerika, begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, makanya kalau Anda sampai punya paspor yang punya overstay, lebih baik paspor Anda tidak usah digunakan. Jadi paspor Anda lebih baik cari baru dan bikin good travel record lagi. Right? Oke, ini tip hari ini. Jadi besok saya bikin another video, another tip atau another cerita biar ada manfaatnya lagi. Karena ini menjawab pertanyaan teman juga, sebenarnya saya sudah upload di video yang lain, buat ini saya ingin meyakinkan biar pesan ini biar ada di sana lagi. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.